Ketika Randy melangkahkan kaki menuju meja ibunya, orang pertama yang melihatnya adalah Ibu Elin karena posisi Ivana saat ini sedang menunduk melihat ke arah ponsel. Sementara itu Ibu Elvira posisinya duduk membelakangi Randy. Jadi wanita itu tidak mengetahui bahwa putranya sudah tiba di restoran. Meskipun posisi ibunya duduk membelakangi, tapi Randy masih bisa mengenali ibunya melalui warna pakaian dan hijab yang dikenakan oleh ibunya. Ibu Elin dengan pandangan mata yang tajam dan sikap defensif langsung berdiri dari kursinya seolah-olah sedang waspada. Tanpa basa-basi, wanita itu menegur Randy. "Mau apa kamu kesini, duda viral?" Tanya Bu Elin ketus. Dia menduga Randy masuk ke restoran itu karena ingin bertemu dengan Ivana. Suasana di restoran itu tiba-tiba menjadi tegang. Para tamu lain mulai memperhatikan kejadian yang sedang berlangsung. Ivana yang duduk di sebelah ibunya langsung mengalihkan pandangannya saat mendengar ibunya menyebut nama duda viral. Jantungnya berdegup kencang, wajahnya memerah, rasa malu dan kaget bercampur menjadi satu. "Mama," tegur Ivana sambil menggeleng, menatap kecewa pada ibunya. Dia sangat menyesalkan tindakan ibunya yang berkata kasar seperti itu pada Randy. Apalagi saat ini mereka sedang berada di restoran. Beruntung restoran hari ini tidak ramai oleh pengunjung. Sementara itu, Ibu Elvira mencoba menoleh, penasaran dengan orang yang disebut Ibu Elin duda viral. Ketika menangkap keberadaan Randy, dia kemudian menoleh ke arah Ibu Elin, menyadari sorot mata temannya tertuju pada putranya. Bu Elvira beranjak berdiri, lalu berkata, "Elina, kenapa kamu bicara seperti itu pada anakku?" tanya wanita itu. Dia menatap kecewa pada Bu Elin. Apa kamu bilang pria itu anak kamu?" tanya Bu Elin. Dengan sedikit terbata, ekspresi wajahnya menunjukkan keterkejutan. Bukan hanya Bu Elin saja yang terlihat syok, tapi Ivana juga. Bu Elvira menyuruh Randy mendekat ke meja. Dia langsung merangkul tangan putranya. "Ini Randy putraku, pria yang ingin kamu jodohkan dengan Ivana," ucap Bu Elvira sambil tersenyum pahit. Bibir Bu Elin bergetar, tak sanggup lagi berkata-kata. "Ma, aku dan Ivana sudah pacaran," ucap Randy jujur, berharap ibunya bisa membantunya mendapatkan restu. Bu Elvira menatap pada temannya. "Elina, ternyata seperti ini cara kamu memperlakukan putraku. Seburuk apa sih putraku di mata kamu, sehingga kamu tidak merestuinya?" Lirih wanita itu tak ingin didengar oleh pengunjung restoran. "Anakku memang seorang duda, tapi kenapa kamu malah menambahkan kata viral?" "Ma, sudah." Randy berusaha menenangkan ibunya. Dia tidak ingin memperpanjang masalah. Bu Elin tertegun, merasa terpojok dan malu. Wanita itu tidak menyangka pria yang dibencinya selama ini adalah anak dari sahabatnya. "Elvira, aku minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu kalau pria yang di sampingmu itu anak kamu," ucap Bu Elin dengan wajah pucat, merasa tidak enak pada temannya. Bu Elvira tak menanggapi permintaan maaf dari sahabatnya dengan tatapan dingin dan kecewa. Dia menarik tangan Randy, melangkah keluar restoran, meninggalkan Ivana dan Bu Elin yang tengah terpaku berdiri di sana. Langkah Bu Elvira tergesa-gesa, ingin segera meninggalkan restoran. Randy yang hatinya diliputi rasa kebimbangan hanya bisa pasrah saat ibunya membawanya pergi. Ivana berdiri dengan mata berkaca-kaca, menahan kesedihan. Wajahnya yang pucat menunjukkan betapa dia terpukul dengan situasi yang terjadi saat ini. Sementara itu Bu Elin yang merasa bersalah menundukkan kepala, kehilangan kata-kata untuk memperbaiki keadaan. Randy menoleh ke arah Ivana, matanya bertemu dengan mata Ivana yang sudah basah oleh air mata. Dalam diam, dia berusaha memberikan isyarat bahwa semua akan baik-baik saja. Saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti ibunya yang masih belum bisa meredakan amarahnya. Bu Elvira dengan nafas yang masih
terengah-engah, tidak mengucapkan sepatah kata pun selama mereka berjalan meninggalkan restoran. Kegelisahan dan kekecewaan tergambar jelas di wajahnya. Hatinya terluka mengetahui bahwa sahabat masa kecilnya adalah orang yang menghalangi kebahagiaan putranya. Di tengah keramaian mal yang dipenuhi suara gemuruh pembicaraan dan langkah kaki, Ibu Elvira terus menggenggam tangan Randy, menariknya melewati deretan toko dan eskalator. Randy yang sejak tadi hanya menurut tanpa banyak bicara, akhirnya memecah kesunyian. "Ma, kita mau kemana sih?" tanya Randy dengan rasa ingin tahu yang besar. Ibu Elvira menoleh, memandang anaknya dengan tatapan yang serius namun penuh kelembutan. "Kita pulang, Nak. Ada hal penting yang harus Mama bicarakan dengan kamu di rumah," jawabnya. Suaranya terdengar berat namun tetap tenang. Sesampainya di parkiran, mereka berdua bergegas menuju mobil. Sepanjang perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa hening. Randy mencoba membaca situasi, bertanya-tanya dalam hati, hal penting apa yang akan dibicarakan ibunya. Apakah mengenai kelanjutan hubungannya dengan Ivana? Begitu tiba di rumah, Ibu Elvira segera mengajak putranya duduk di ruang tengah. Tanpa basa-basi, wanita parubaya itu mulai membuka pembicaraan. "Randy, Mama ingin kamu memikirkan kembali hubunganmu dengan Ivana," ucap Ibu Elvira. Matanya menatap dalam Randy, mencari tanda-tanda reaksi pada putranya. Randy yang tadinya santai kini terlihat tegang. "Kenapa, Ma?" tanya Randy. Nada suaranya mengisyaratkan keberatan. "Aku sangat mencintai Ivana, Nak. Melihat sikap Elina terhadapmu tadi membuat Mama takut nanti kamu akan diinjak-injak olehnya sebagai menantu. Mama juga tidak ingin dia menerima kamu sebagai menantu hanya karena Mama dan dia berteman sejak kecil," ungkapnya, mengeluarkan kegelisahan yang dia rasakan di hati. "Ma, aku mengerti bahwa Tante Elin sebagai orang tua Ivana menginginkan yang terbaik untuk putrinya. Selama ini aku tak pernah memasukkan ke dalam hati perlakuan Tante Elin terhadapku." Ibu Elvira menghela nafas kasar mendengar ucapan putranya. "Mama tenang saja, apa yang Mama khawatirkan tidak akan terjadi. Tante Elin tidak bisa menginjak-injak aku," ujar Randy meyakinkan ibunya. Di sudut parkir yang sepi, Ivana menghadap Ibu Elin dengan tatapan kesal. "Sekarang Mama lihat sendiri kan akibat sikap Mama pada Mas Randy. Siapa sangka ternyata Mas Randy itu anak dari sahabat Mama sendiri," ucap Ivana. Suaranya bergetar menahan amarah. Ibu Elin memandang putrinya dengan wajah yang lelah. "Ivana, Mama minta maaf. Mama akan berusaha memperbaikinya," katanya sambil menggenggam tangan Ivana. "Mama janji akan datang ke rumah Randy untuk meminta maaf." Mata Ivana masih berkaca-kaca, tapi sedikit demi sedikit dia merasakan beban di hatinya mulai terangkat. "Benarkah itu, Mah?" tanyanya. Suara keraguan masih terdengar. "Apa setelah ini Mama akan merestui hubunganku dengan Mas Randy?" "Iya, Nak," jawab Ibu Elin dengan nada penuh ketulusan. Di dalam hati Ibu Elin berharap pertemuan itu nantinya bisa memperbaiki segala kesalahpahaman dan membuka jalan bagi kebahagiaan putrinya. Di perjalanan pulang, Ivana duduk di kursi samping kemudi. Gadis itu nampak termenung dengan wajah yang murung. Di sampingnya, Ibu Elin mengemudikan mobil dengan tenang, sesekali mengamati anaknya yang tampak gundah. Suara notifikasi di ponsel Ivana memecah kesunyian di dalam mobil. Seketika itu juga Ivana segera mengambil ponselnya yang tergeletak di pangkuannya. Jantungnya berdebar-debar, tangannya gemetar saat membuka pesan dari Randy, kekasihnya yang sejak tadi ditunggu-tunggunya untuk membalas pesannya. "Sayang, jangan khawatir, Ibu sudah tidak marah lagi. Kita baik-baik saja." Ivana menghela nafas lega. Usai membaca pesan dari Randy, tubuhnya terasa ringan, seolah beban berat baru saja terangkat dari pundak.
pundaknya Ibu Elin yang memperhatikan perubahan ekspresi Ivana juga merasakan kelegaan di hatinya. Wanita parubaya itu sudah bisa menebak pasti yang mengirim pesan itu adalah Randy. Ivana mengetik balasan untuk Randy dengan penuh perasaan, berterima kasih karena telah meredakan ketakutan yang sempat menghantuinya. Ibu Elin tersenyum dalam hati melihat anaknya kembali ceria. Malam hari di rumah Randy, di tengah cahaya lampu yang terang dan suasana malam yang tenang, Ibu Elin dan Ivana memasuki ruang tamu yang luas. Randy mengarahkan mereka ke sofa yang empuk. Ibu Elin menggenggam tangan Ivana untuk mengurangi rasa gugupnya. Ketegangan terasa menggantung di udara, seolah setiap hembusan nafas bisa Seolah setiap hembusan nafas bisa menjadi pemicu emosi yang membara. Setelah duduk, Ibu Elin mengambil nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang. Ivana memberikan tatapan penuh dukungan kepada ibunya, mencoba menyemangati dengan senyuman kecil. "Mas, ibu kamu mana?" tanya Ivana lirih. Ivana duduk di sofa ruang tamu dengan raut wajah yang tampak cemas. Tangannya memainkan ujung baju Ibu Elin yang duduk di sebelahnya tampak tidak tenang dengan situasi yang sedang terjadi. "Mas, ibu kamu mana?" tanya Ivana heran sekaligus khawatir. Ada hal yang ingin kami bicarakan." Sebelum Ivana dan ibunya berangkat ke rumah Randy, gadis itu sudah mengirimkan pesan pada kekasihnya bahwa dia dan ibunya akan datang berkunjung sekitar jam 8 malam. Menurut Ivana, harusnya Ibu Elin ada di sini menyambut kedatangannya juga, karena tadi siang Randy mengatakan padanya bahwa Bu Elvira sudah tidak marah lagi. Ivana tidak tahu bahwa Randy mengatakan itu hanya untuk menenangkannya saja. Melihat hanya Randy saja yang berada di ruang tamu, perasaan gadis itu berubah menjadi tidak enak. Dia merasa bahwa Ibu Elvira masih marah terhadap ibunya. "Ibuku ada di lantai atas di dalam kamarnya." "Apa ibu kamu sudah tidur, Mas?" tanya Ivana lagi. Sedangkan Ibu Elin dari tadi hanya terdiam membisu. "Mas nggak tahu Mama sudah tidur atau belum. Mas mau coba lihat dulu ke kamarnya." Randy melangkah masuk ke dalam dan langsung menaiki tangga dengan sedikit berlari. Di lantai atas, langkah Randy mengetuk pintu kamar ibunya dengan perlahan. Mama, Randy memanggil ibunya. "Ada apa, Nak?" tanya Ibu Elvira tanpa membuka pintu kamar. Di ruang tamu ada Ivana dan ibunya. "Mereka ingin bertemu dengan Mama," ujar Randy dalam hatinya, berharap agar ibunya mau menemui kekasih dan calon mertuanya. "Nak, bukankah Mama sudah bilang ke kamu bahwa Mama nggak ingin bertemu dengan Elina?" "Ma, aku tidak enak mengatakan itu pada mereka." Randy merasa serba salah dalam bersikap. Ivana dan ibunya ingin bicara dengan Mama. "Ayolah, Ma, temui mereka meskipun hanya sebentar saja," bujuk Randy. Bu Elvira menatap lekat mata putranya. Sorot kesedihan terpancar dari mata itu. Wanita parubaya itu bangkit dari tidurnya, lalu menghela nafas berat, seakan ada beban yang sedang dia pikul. Jika bukan karena Randy, dia masih enggan menemui Ibu Elin. "Baiklah, Mama akan ikut kamu turun sekarang. Mama melakukan ini demi kamu," jawabnya. Suaranya berat penuh dengan keterpaksaan. Sementara itu, di ruang tamu yang sunyi, Ivana dan Ibu Elin masih terlibat dalam percakapan yang serius. "Aku harap Mama bisa menjelaskan semuanya pada Tante Elvira agar tidak ada lagi rasa sakit hati yang tertinggal," ujar Ivana. Matanya tidak berpaling dari Ibu Elin. Suasana tegang namun penuh harap mewarnai ruang tamu. Ivana dengan raut wajah yang serius menatap ibunya yang duduk di sebelahnya. "Nanti Mama harus benar-benar minta maaf pada Mas Randy dan Tante Elvira ya. Aku ingin masalah kita dengan mereka diselesaikan malam ini juga. Ini semua Mama yang memulai, jadi Mama juga yang harus mengakhirinya," kata Ivana. Suaranya terdengar lembut namun tegas. Ibu Elin menundukkan kepala, menatap kedua
kedua tangannya yang bergetar, kerutan di dahinya semakin dalam, menandakan kecemasan yang dia rasakan. Dia mengangguk perlahan, mengakui membenarkan perkataan putrinya. Iya, Mama tahu, jawabnya. Suaranya terdengar parau dan penuh kekhawatiran. Maafkan Mama, Nak. Mama tidak bermaksud menimbulkan kekacauan dalam hubungan kalian. Andai Mama tahu dari awal siapa Randy, Mama tidak akan bersikap seperti itu padanya. Ibu Elin menggenggam erat tangan Ivana. Mama akan melakukan yang terbaik, Nak. Tambahnya lagi, suaranya bergetar. Ivana menghela nafas, merasa lega, namun tetap waspada. Dia tahu betapa pentingnya pertemuan malam ini untuk kembali melanjutkan perjodohan yang orang tuanya dan orang tua Randy rencanakan sejak awal. Ivana memandang ke arah ruang tengah, berharap Randy segera membawa ibunya turun agar semuanya bisa segera diselesaikan. Ruang tamu kembali hening. Usai Ivana dan ibunya berhenti berbincang beberapa saat, kemudian keheningan itu dipecahkan oleh suara derap langkah dari ruang tengah. Ivana dan ibunya saling menatap, merasa bahwa ada orang yang melangkah menuju ruang tamu. Maaf jika terlalu lama menunggu, ujar Randy merangkul pundak ibunya, lalu menuntun ibunya agar duduk di sofa. Ibu Elvira yang rambutnya terikat rapi menatap Ibu Elin dengan tatapan datar, padahal Ibu Elin tersenyum ke arahnya. Ivana menyenggol lengan ibunya, menyuruh memulai pembicaraan. Sebelumnya saya meminta maaf jika kedatangan kami malam ini mengganggu istirahat kalian, ujar Ibu Elin mengawali pembicaraan. Saat saya datang ke sini karena ingin meminta maaf atas kejadian di restoran tadi siang. Ibu Ivana mengalihkan perhatiannya pada Randy. Saya juga minta maaf pada Nak Randy atas perlakuan saya terhadap kamu yang tidak baik selama beberapa kali kita bertemu. Randy hanya mengangguk memandang Ibu Elin dengan mata yang sulit dibaca. Ibu Elin melanjutkan, saya tahu apa yang saya lakukan tidak bisa dianggap remeh. Saya telah menyakiti perasaanmu, Nak Randy, dan itu bukan contoh yang baik. Saya benar-benar menyesal dan berharap kalian bisa memaafkan kesalahan saya. Apa maksud kamu memanggil anakku dengan sebutan duda viral? Tanya Ibu Elvira penasaran. Suaranya terdengar ketus, seolah tak terima anaknya dipanggil seperti itu. Hingga saat ini dia dan Randy masih belum mengetahui alasan Ibu Elin menambahkan kata viral di belakang status duda. Sebelum menjelaskan terlebih dahulu, Ibu Elin menoleh ke arah putrinya. Ivana terlihat mengangguk, memberikan dukungan agar ibunya terbuka, mengatakan semuanya dengan jujur. Kemudian Ibu Elin menjelaskan tentang alasan dia memanggil Randy dengan sebutan duda viral. Ibu Elvira dan Randy mendengarkan dengan seksama. Wanita parubaya itu menatap jengah pada sahabatnya. Apa kamu bisa membuktikan jika putraku berselingkuh dengan wanita yang bernama Monica? Tanya Bu Elvira. Bu Elin terdiam, tak bisa menjawab. Kemudian Ibu Elvira menoleh pada putranya. Nah, apa kamu masih menyimpan cat yang dikirim oleh Monica waktu itu? Randy tertegun sesaat, mencoba mengingat-ingat apakah masih menyimpan cat itu, karena kejadiannya sudah cukup lama. Kemudian Randy mengeluarkan ponsel dari saku celana pendeknya. Dia mencoba mencari cat itu. Pria itu yakin cat itu masih ada. Sengaja tidak dia hapus karena foto yang ada di dalam cat itu Randy gunakan sebagai bukti perselingkuhan istrinya dengan Pak Berto. Setelah menaikkan beberapa kali layar ponsel, akhirnya cat yang dikirim oleh Monica waktu dia temukan. Randy membuka cat itu dan meletakkan ponselnya di atas meja ruang tamu, menyuruh Ivana dan Bu Elin membaca isi dari pesan yang dikirim oleh Monica. Itulah alasan mantan istri saya melukai wajah Monica. Dia marah pada Monica karena perselingkuhannya dibongkar oleh wanita itu. Jadi tidak benar jika alasan saya berselingkuh dengan Monica. Saya akui Monica memang menyukai saya. Tujuannya membongkar perselingkuhan
selingkuhan itu agar saya bercerai dan dia ingin mengambil kesempatan untuk menjadi istri saya. Hanya saja saya tidak pernah menanggapinya. Sudah jelaskan kalau putraku tidak seperti yang kamu tuduhkan. Jangan pernah menyimpulkan sesuatu jika belum pasti kebenarannya, ucap Ibu Elvira. Randy mengusap punggung tangan ibunya agar tidak terus-terusan memojok Ibu Elin. Sementara itu, Ivana menggenggam erat tangan ibunya, menunjukkan solidaritas tidak hanya sebagai anak, tetapi sebagai saksi atas penyesalan mendalam yang dirasakan oleh ibunya. Ibu Elin, saya menghargai ibu datang ke sini untuk meminta maaf. Itu menunjukkan keberanian dan kebaikan hati ibu. Ibu Elvira menambahkan, siapapun memang butuh keberanian untuk mengakui kesalahan. Aku berharap tidak ada lagi kejadian seperti ini, karena aku sangat tidak suka jika anakku direndahkan dan difitnah. Senyum kecil terbit di bibir Ivana, sebuah kelegaan bahwa hubungan dia dan Randy masih tetap berlanjut. Setelah mendapatkan maaf, Ivana dan ibunya meninggalkan rumah Randy dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Hati-hati di jalan sayang, ucap Randy yang tak malu-malu lagi menyebut kata sayang di depan orang tuanya dan orang tua Ivana.